Kita semua tahu kalau sekarang game yang diadaptasi jadi anime itu banyak banget. Bahkan game Free Fire dan Minecraft yang udah jelas-jelas burik 8 bit aja bakalan diadaptasi jadi anime. Oh iya, game Minecraft bukan diadaptasi jadi anime ya, namun live action. Sorry, aku salah sebut. Tapi asal kamu tahu, kalau ternyata dunia anime saat ini itu lagi krisis dengan anime bertema game. Nggak percaya? Ini beneran ada risetnya, ada penelitiannya, ada datanya coy. Malahan riset dan penelitiannya ini dilakukan oleh orang Indonesia, dan riset ini juga dilakukan secara langsung terbuka tanpa ada rekayasa. Kamu bisa lihat data dari tabel dan chart ini. Kamu lihat di tahun 2021 dan 2022 nggak ada satupun anime dengan tema game, dan di tahun 2023 kemarin anime dengan tema game itu cuma ada 4 biji doang, yaitu Shangri-La Frontier, layar-layar yang pernah aku bahas, Bofuri Season 2, dan Yamada-kun. Nanti semua link sumber datanya aku posting di fanspage Facebook aku seperti biasa. Nah, aku benar-benar terheran-heran dengan data yang aku lihat ini, karena dulu pas zaman-zamannya anime No Game No Life, Sword Art Online, Ryuou no Shigoto, anime dengan tema game ini selalu ada tiap tahunnya. Jadi di video ini aku akan membahas kira-kira apa sih penyebab anime bertema game menjadi langka gini, dan apa yang harus dilakukan para autor, studio, dan apapun itu yang berhubungan dengan pembuatan anime agar anime bertema game ini menjadi naik lagi, beserta sejarah anime dengan tema game ini. Hai penonton, selamat datang kembali di Wareta Kagami. Apa kabarmu? Semoga kamu baik-baik saja ya. Sebelum pembahasan di segmen Cuma Teori kali ini dimulai, kamu harus bisa bedain dulu adaptasi anime dari game dan anime bertema game, karena dua hal ini adalah hal yang sangat berbeda. Dan kalau kamu gak bisa bedain kedua hal ini, itu tandanya kamu belum subscribe. Bercanda. Oke, langsung ke pembahasannya. Di chapter 1 ini aku akan bahas sejarahnya dulu. Sebenarnya anime dengan tema game itu masih baru banget. Di tahun 1090-an aja anime dengan tema game itu gak ada. Anime dengan tema game yang pertama kali itu muncul di tahun 2002. Dan anime dengan tema game pertama kali itu berjudul Hack/Sign. Ya gimana ya cara nyebutnya ya, pokoknya kayak gitulah. Anime ini berfokus pada dunia virtual game MMORPG yang disebut The World, dan mengikuti kisah karakter utama yaitu Tsukasa yang terjebak di dalam game tersebut. Hack/Sign merupakan bagian dari franchise Hack yang lebih besar yang mencakup video game, novel, dan anime lainnya. Semuanya berputar di sekitar konsep dunia game virtual. Di tahun 2002, ini anime gak populer banget gitu, cuma anime yang kelihatan biasa aja. Karena puncak kepopuleran anime dengan tema game itu baru dimulai di tahun 2012 dengan judul Sword Art Online. Anime ini diproduksi oleh A1 Picture dan disutradarai oleh Tomohiko Ito. Buat yang belum tahu, anime ini ceritanya berfokus pada game virtual reality yang disebut Sword Art Online, di mana para pemain tidak dapat keluar dari game hingga mereka menyelesaikan semua level. Jika mereka mati di dalam game, maka mereka juga akan mati di dunia nyata. Anime Sword Art Online ini sangat amat populer, dan anime ini dicap sebagai anime dengan subgenre isekai paling berpengaruh sepanjang sejarah dunia anime banget. Bahkan anime ini juga dicap sebagai bapak anime isekai. Gini, kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan anime isekai yang memiliki MC overpower, harem, dan memiliki rambut hitam atau biasa disebut dengan template rambut Kirito. Nah, kata Kirito yang dimaksud itu sendiri diambil dari nama MC di anime Sword Art Online ini, yang nama lengkapnya itu Kirigaya Kazuto dan biasa dipanggil Kirito. Dan sampai detik ini, anime isekai yang memiliki template cerita seperti itu masih ada, dan jumlahnya sangat banyak, dan itu akan terus bertambah seiring waktu. Bahkan salah satu friendlist Facebook aku aja yang pengangguran, nolep, sering share gambar cepul dan beban keluarga, tapi suka bikin fanfiction, itu bikin atau develop original karakternya dengan template yang sama persis seperti Kirito ini. Pokoknya anime Sword Art Online ini ngasih dampak yang gede banget lah buat subgenre isekai. Dan setelah anime Sword Art Online ini rilis, anime dengan tema game itu mulai bermunculan dan beneran overhype banget. Contohnya kayak di tahun 2014 muncul anime No Game No Life yang sampai sekarang masih belum ada season 2-nya. Tapi para autor anime itu alih-alih berlomba membuat anime dengan tema game yang bagus, mereka malah memodifikasi anime Sword Art Online yang temanya dari love polygon menjadi harem dan dari game jadi isekai. Dan mereka pakai template itu aja selama lebih dari 1 dekade ini. Ada sih beberapa yang enggak, contohnya kayak No Game No Life yang aku sebutkan tadi. Jadi itulah sejarah anime dengan tema game. Sekarang lanjut ke teorinya. Oke,
Teori yang paling utama dari aku sendiri itu karena anime dengan tema game itu ceritanya lebih kompleks, dan ini akan aku bahas di chapter 2 berikut. Anime dengan tema game biasanya memiliki cerita yang sangat kompleks, kayak harus pecahin puzzle gitu. Jadi autornya itu harus bikin puzzle sendiri dan mekanik-mekanik lain yang biasanya ada di game, tapi autornya itu harus buat puzzle-nya sendiri dan nggak bisa asal jiplak. Dan udah jelas itu memerlukan pengetahuan yang luas tentang game yang digunakan sebagai latar belakang cerita. Apalagi kalau animenya dicampur sama genre fantasi atau sci-fi. Autornya langsung kenjang-kenjang tuh. Dan jarang banget ada autor kayak gitu. Autor sekarang lebih memilih anime action, fantasi, dan anime dengan subgenre isekai karena udah banyak template-template anime isekai kayak gitu. Juga anime isekai itu supply and demand-nya lebih gede aja gitu. Jadi inti chapter 2 ini adalah anime dengan tema game itu susah dibuat karena seringkali memiliki elemen interaktif yang memerlukan partisipasi penonton seperti permainan atau puzzle yang dapat membuat cerita lebih dinamis dan interaktif. Pasar anime dengan tema game saat ini sangat jenuh dengan konten yang beragam. Hal ini membuat produsen anime mungkin lebih berhati-hati dalam memilih anime bertema game agar tidak bersaing langsung dengan anime bertema game yang sudah ada lainnya. Yang aku maksud di sini adalah anime dengan tema game itu kayak udah banyak jenisnya gitu. Kan anime Sword Art Online tema gamenya itu MMORPG. Terus No Game No Life tema gamenya itu kebanyakan permainan papan dan kartu. Terus ada anime Ryuo no Shigoto yang tema gamenya itu tentang game shogi. Ya bener, catur Jepang. Dan masih banyak lagi. Jadi gini, tiap jenis game itu udah ada animenya gitu. Dan anime dengan tema game yang ada sekarang hanyalah anime recycle. Koreksi aku jika salah. Dan kalau misalkan ada autor yang mau bikin tema game dengan nuansa baru, dia juga harus bersedia dengan biaya produksi dan waktu yang gak sedikit untuk dia keluarkan. Ini akan aku bahas di chapter 4 berikut. Asal kamu tahu, produksi anime dengan tema game itu bisa membutuhkan biaya yang lebih tinggi dari anime biasa. Kenapa bisa lebih tinggi? Karena di anime dengan tema game, biasanya itu ada unsur-unsur mecha dan robot-robot gitu. Dan gak semua animator yang buat anime bisa membuat hal-hal tersebut. Bahkan saking langkanya ilustrator yang bisa membuat hal-hal berbau mecha, kalau misalkan ada autor atau studio yang mau nge-hire animator yang ahli dalam menggambar hal-hal mecha, maka studio itu harus menyiapkan budget yang lebih gede dari biasanya. Dan untuk menggambar hal-hal mecha itu biasanya makan waktu banget. Dan kalau studionya bermasalah atau gak bisa nunggu lama, ya gak bakalan mungkin anime dengan tema game bakal terrealisasikan. Sekarang coba lu lihat anime Bofuri. Anime Bofuri season pertamanya itu rilis tahun 2020 pas COVID, dan season 2-nya baru muncul tahun 2023. Menurut aku itu udah gercep banget gitu. Seperti yang aku bahas di chapter 3 tadi, anime dengan tema game itu udah banyak jenisnya dan udah banyak juga template-nya. Dan entah kenapa hal ini malah membuat tren anime dengan tema game malah jadi turun. Tapi sepertinya ini hanyalah hukum alam, dimana tren dalam industri hiburan biasanya berubah dari waktu ke waktu. Saat ini ada tren lain yang lebih dominan daripada anime dengan tema game, dan salah satunya adalah isekai seperti yang sudah aku bahas tadi. Sehingga studio lebih memilih untuk mengikuti tren tersebut. Tapi tenang, karena masih ada harapan untuk anime dengan tema game ini menjadi booming kembali. Ini akan aku bahas di chapter 6 berikut. Teori dariku sendiri, ada dua hal yang harus dilakukan para autor, studio, dan apapun itu yang berhubungan dengan pembuatan anime agar anime bertema game bisa menjadi naik lagi. Hal pertama yang harus dilakukan para autor, studio, dan apapun yang berhubungan dengan pembuatan anime agar anime bertema game ini menjadi naik lagi, itu adalah tidak menggarap anime isekai atau tema lain terlalu berlebihan dan mulai fokus dengan anime dengan tema game. Hal yang kedua adalah dengan membuat season lanjutan dari anime dengan tema game yang udah ada. Nah, beberapa studio anime udah ngelakuin hal ini. Contohnya studio Silverlink yang udah garap anime Bofuri yang aku bahas tadi. Dari kita tinggal nunggu studio lain aja. Gini-gini, coba lu tutup mata dan bayangkan kalau anime No Game No Life dapat season 2-nya. Bayangin aja dulu, aku yakin banget deh kalau No Game No Life dapat season 2-nya, itu bakal booming banget dan membuat anime-anime dengan tema game yang lain itu bermunculan.
Ya, mungkin itu saja yang bisa aku bahas mengenai anime dengan tema game ini. Bagaimana kesanmu terhadap hal ini? Apa kamu suka anime dengan tema game? Kalau iya, tulislah judulnya di kolom komentar. Dan kalau kamu menemukan kesalahan di video ini, mohon untuk koreksinya. Silahkan tulis semua itu di kolom komentar di bawah. Follow Instagram dan fanspage Facebook aku, karena di sana aku upload semua sumber, referensi, dan inspirasi dari berbagai videoku. Dan bagi kamu yang ingin bantu aku lebih banyak, bisa donasi lewat Sociabas atau Saweriaku. Linknya ada di deskripsi. Atau jika tidak, kamu cukup luangkanlah waktu untuk like dan share video ini, lalu subscribe juga sebagai dukunganmu terhadap channel ini. Dan terima kasih karena telah menonton video ini hingga selesai.